Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang integral. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Salom dengan NIM 2103020012. 2 Kurnia Ramawati dengan NIM 2103020038 dan Theodorus dengan NIM 2103020004. Baik, adapun submateri pembahasan kami, pertama, pengertian integral, kedua, jenis-jenis integral, yang ketiga, teknik integral. Baik, di sini saya akan membahas yaitu materi yang pertama atau submateri yang pertama yaitu pengertian integral. Nah, baik, apa sih pengertian integral? Nah, konsep dasar integral adalah cara penjumlahan di mana berkesinambungan atau kontinu. Nah, integral dapat disebut lawan atau kebalikan dari diferensial. Nah, di mana artinya bahwa integral ini merupakan anti turunan. Nah, matematikawan zaman dahulu mengembangkan integral agar memudahkan pekerjaan mereka. Jadi, seperti yang disebutkan di atas, bahwasanya konsep integral yaitu kebalikan dari diferensial. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas rumus integral. Nah, kita misalkan terdapat suatu fungsi sederhana AXN. Nah, integral dari fungsi tersebut adalah integral Kxn dx sama dengan K per N ditambah 1 Xn ditambah 1 ditambah C. Jadi keterangannya K itu adalah koefisien dan X itu adalah variabel dan N itu adalah pangkat atau derajat dari variabel dan C itu adalah konstanta. Misalkan terdapat suatu fungsi fx, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan integral a ke b fx dx. Dengan a dan b merupakan dari vertikal atau batas luasan daerah yang dihitung dari sumbu x. Jadi misalkan integral dari fx disimbolkan dengan fx, atau jika dituliskan integral fx dx sama dengan fx, maka integral dari a ke b itu fx dx sama dengan fb dikurang fa. Baik, selanjutnya yaitu saya membahas sifat integral. Yang pertama yaitu integral a ke a fx dx itu sama dengan 0. Yang kedua, integral a ke b fx dx sama dengan min integral b ke a fx dx. Yang ketiga yaitu integral a ke b k fx dx sama dengan k integral a ke b fx dx. Yang keempat, integral a ke b dalam kurung fx ditambah gx dx sama dengan integral a ke b fx dx ditambah integral a ke b gx dx. Nah, yang selanjutnya yaitu integral a ke b fx dalam kurung fx dikurang gx tutup kurung dx sama dengan integral a ke b fx dx dikurang integral a ke b gx dx. Jika a lebih kecil dari b, lebih kecil dari c, maka integral a ke c fx dx sama dengan integral a ke b fx dx ditambah integral b ke c fx dx. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis integral akan disampaikan oleh Kurnia Ramawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis integral. Yang pertama itu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Integral tak tentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta C. Sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Rumus integral tak tentu.
integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Adapun sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama ini integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Yang kedua adalah integral fx plus minus gx dx sama dengan integral f aksen x dx tambah integral g aksen x dx. Yang ketiga ada integral k kali fx dx sama dengan k integral fx dx. Contoh soalnya, integral x pangkat 3 dx sama dengan berapa hasilnya? Diketahui fx sama dengan x, n sama dengan 3. Kita memakai rumus yang tadi, yaitu integral tak tentu, yang dimana integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Jadi integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1 tambah c. Jadi hasilnya yaitu integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 tambah c. Kedua, integral tentu. Integral tentu adalah integral yang udah punya nilai awal dan akhir, punya batas yang jelas, gak kayak integral tak tentu. Integral tentu punya batas atas dan batas bawah yang lambangnya integralnya kayak AB. B adalah batas atas variabel integrasi dan A adalah batas bawahnya. Rumus integral tentu. Integral batas A sampai B fx dx. Adapun sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral batas A sampai B fx dx sama dengan fb kurang fa. Yang kedua, integral batas A sampai B fx dx tambah integral batas B sampai C fx dx sama dengan integral batas A sampai C fx dx. Yang ketiga ada integral batas A sampai B k fx dx sama dengan k integral batas A sampai B fx dx. Yang keempat ada integral A batas A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral batas A sampai B fx dx plus minus gx dx. Yang kelima ada integral batas A sampai B fx dx sama dengan min integral batas B sampai A fx dx sehingga fb kurang fa sama dengan min buka kurung fb kurang fa tutup kurung. 6. Integral A sampai A sama dengan 0 atau fa kurang fa sama dengan 0. Contoh soal integral tentu. Tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Integral batas 1 sampai 4, 4x dx. Jawab integral batas 1 sampai 4, 4x dx sama dengan 2x pangkat 2 batas 1 sampai 4 sama dengan 2 buka kurung 4 tutup kurung pangkat 2 kurang 2 buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 32 kurang 2. Jadi hasilnya 30. Baik, materi terakhir yaitu tentang teknik integral yang akan disampaikan oleh Theodorus. Baik, masuk pada teknik integral. Adapun beberapa teknik-teknik integral yang akan kita bahas, maka yang pertama kita bahas yaitu teknik integral substitusi.
Konsep dasar integral substitusi adalah ketika soal integral tersebut kompleks sehingga perlu disederhanakan. Perhatikan contoh berikut. Integral 2x sin 1/2x kuadrat ditambah 3 dx. Misalkan u sama dengan 1/2x kuadrat ditambah 3, maka du per dx sama dengan x, sehingga x dx sama dengan du. Jadi persamaan integral substitusinya, integral 2x sin 1/2x kuadrat ditambah 3 dx sama dengan integral 2 sin u du. Maka hasilnya sama dengan min 2 cos u tambah c, sehingga menghasilkan min 2 cos 1/2x kuadrat ditambah 3 ditambah c. Nah, masuk pada teknik integral yang kedua, yaitu teknik integral parsial. Teknik parsial merupakan metode penyelesaian berupa pemisalan. Hal ini disebabkan oleh komponen integral mencakup variabel sama namun beda fungsi. Umumnya, integral parsial berlaku pada persamaan yang kompleks. Rumus integral parsial yaitu integral u kali df sama dengan uf min integral f kali du. Baiklah, masuk pada contoh soal. Berapakah hasil dari integral x sin x dx? Maka kita jawab dengan cara yang pertama kita misalkan. U sama dengan x, du sama dengan sin x dx, du sama dengan dx, u sama dengan min cos x. Maka integral x sin x dx sama dengan uu min integral u du. Maka hasilnya sama dengan min x cos x ditambah integral cos x dx sama dengan min x cos x ditambah sin x ditambah c. Masuk pada teknik yang ketiga, yaitu teknik integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai fx gx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecahkan fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana. Contoh soal. Integral 2x pangkat 3/2 per akar x dx sama dengan, maka penyelesaiannya integral 2x pangkat 3/2 per akar x dx sama dengan integral 2x pangkat 3/2 per x pangkat 1/2 dx sama dengan integral 2x pangkat 3/2 dikurang 1/2 dx sama dengan integral 2x dx. Maka disederhanakan dapat menghasilkan x kuadrat ditambah c. Masuk pada teknik yang keempat, yaitu teknik integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan ex. Rumusnya integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Contoh soal. Integral e pangkat 5x ditambah 3 dx sama dengan, kita jawab. Kita misalkan y sama dengan 5x ditambah 3, maka dy per dx sama dengan 5, dx sama dengan dy per 5. Jadi integral e pangkat 5x ditambah 3 dx sama dengan integral e pangkat y dikali dy per 5 sama dengan 1/5. Integral e y dy sama dengan 1/5 e pangkat y ditambah c, maka sama dengan 1/5 e pangkat 5x ditambah 3 ditambah c. Teknik integral trigonometri. Integral juga bisa dioperasikan pada fungsi trigonometri. Pengoperasian integral trigonometri juga dilakukan dengan konsep yang sama pada integral aljabar, yaitu kebalikan dari penurunan, sehingga dapat disimpulkan pada tabel berikut. Selain rumus dasar, ada rumus lain yang bisa digunakan pada pengoperasian integral trigonometri. Fx sama dengan y, turunan dy per dx, dan integral. Masuk pada contoh soal. Carilah nilai integral dari integral sin 5x dx. Nah, pembahasan integral sin ax dx sama dengan min 1 per a cos ax ditambah c, sehingga menghasilkan integral sin 5x dx sama dengan min 1/5 cos 5x ditambah c. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu penyampaian materi
Kami akhiri dan kami tutup dengan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih dan sampai jumpa.